Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam aula ini. Semoga Bapak, Ibu yang terpanggil hatinya duduk dalam kajian majelis ilmu, yang lagi sakit pada hari ini, semoga Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini hari yang baik. Saya sebenarnya kedatangan tamu dari NTT. Guru saya ini sebenarnya dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Beliau berdomisili di Jakarta. Dulu beliau adalah guru saya, dan sekarang beliau taraga pulang ke Minang karena istrinya orang awak. Jadi orang Salando, orang Minang. Alhamdulillah, beberapa hari ini kita berjalan safari dakwah di Sumatera Barat, di Agam, Bukit Tinggi, Solo, terus Alahan Panjang, dan kembali ke Kota Padang. Insyaallah hari Senin besok beliau kembali lagi ke Jakarta, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita ambil yang baik-baik dari ilmu beliau. Dan nanti yang bertanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, silakan bertanya. Ada model bulan yang lalu, pulang ambo nyampe boleh buat. Baca dari kursus baca, ambil tanya silakan jalan. Habis kalau diambil di dua bulan, jadi. Dan oleh karena itu, mari sama-sama kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kiai Haji Dr. Bukhari Muslim, SAG, SH, MA, MSI, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi al-qawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama kita hormati Kepala Inspektorat Sumatera Barat, atau yang mewakili para pimpinan, yang insyaallah semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amanah ini untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, mendapatkan sebanyak-banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur pada Allah, bersyukur atas semua nikmat, bersyukur atas segenap karunia sampai pada pagi hari yang penuh berkah ini. Di ruangan ini kita dapat menjalankan aktivitas, menunaikan tugas dan kewajiban kita. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Tapi ilmu itu gak salah, cuma banyak yang suka menuntut. Mudah-mudahan dengan ilmu yang benar kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan di akhirat kelak. Amin.
serius kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umatnya, mengaku sebagai pengikutnya, senantiasa mencontoh dan meladani beliau dalam segenap aspek kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa konsep hijrah itu bukan konsep ujuk-ujuk, bukan konsep yang datang tiba-tiba, apalagi tidak jelas. Konsep Islam ini, hijrah ini wahyu, konsep wahyu, konsep yang pasti sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan utusan Allah, kebutuhan hamba Allah, kebutuhan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah itu bukan karena takut, bukan karena panik, berjuang, berdakwah, bersyiar, mengajak orang kepada yang lebih baik. Karena dakwah itu tidak identik dengan ceramah, dakwah itu tidak hanya identik dengan khutbah, dakwah itu tidak hanya semata tabligh di panggung, tapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu melakukan tugas yang benar, itu dakwah. Ketika bersikap pada satu momentum yang diperlukan sikap yang tegas, itu dakwah. Ibu, bapak berpenampilan sebagai hamba Allah dengan tugasnya, itu juga bagian dari dakwah. Karena dakwah tidak bisa dipisahkan antara iman, hijrah, dan jihad. Itu satu kesatuan yang utuh, seperti mata uang. Gak mungkin awak mau dia piti yang separuh saya gambarnya, separuhnya kosong. Ya bu, pasti tidak mau, walaupun gak ada jumlahnya. Apalagi ditulis pokoknya 1 triliun misalnya. Jika dia cek, tapi ceknya bukan sekedar kosong isinya, tapi kosong yang mengeluarkan, otoritas yang mengeluarkan, tentu kita nggak mau. Sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisah dari apa yang merupakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konsep hijrah hari ini tidak semata-mata pindah tampek, pindah kantor, tapi lebih kepada bagaimana memindahkan paradigma, memberikan pemahaman yang benar agar ketika kita berislam bukan hanya di masjid Islamnya, bukan hanya di surau Islamnya, bukan hanya di majelis ilmu Islamnya, tapi di seluruh sektor kehidupan. Dan ini yang benar. Maka ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah itu betul-betul dengan sebuah keyakinan yang sempurna. Beliau betul-betul menyerahkan diri total kepada Allah, sehingga Allah akan kemanapun jalan beliau lakukan. Contohnya ke Madinah itu jalannya ke barat, tapi waktu beliau hijrah jalannya ke kiri, ke timur. Ya, hijrah itu ke barat, tapi beliau melakukan perjalanan pertama ketika hijrah itu ke timur. Apa artinya? Bahwa itu by design Allah. Jadi kalau Allah cuma dipindahkan dari Inspektorat Sumatera Barat, dipindahkan misalnya ke wilayah yang lain, jangan sampai omelannya lebih banyak daripada panjang karirnya, omelannya lebih panjang dari makom karirnya. Karena di mana tempat? Karena ternyata orang yang gagal mati itu lebih parah daripada orang yang gagal hidup. Kalau gagal hidup masih bisa diperbaiki, tapi gagal mati tidak bisa diperbaiki. Di Quran surah keempat ayat 97 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sungguh banyak orang yang ketika matinya dia gagal, ketika matinya, ketika purna tugasnya suul khatimah, ketika selesai tugasnya, selesai jabatannya, selesai periodenya, ternyata suul khatimah. Zalimi anfusihim, menganiaya dirinya seorang. Malaikat tanya, fima kuntum, sebagai apa waktu
waktu bapak di dunia? Sebagai apa ibu waktu di dunia? Sebagai apa saudara waktu di dunia? Ternyata jawabannya Pak, kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang gagal di muka bumi. Orang-orang tak berdaya, padahal punya jabatan, padahal punya kedudukan, padahal punya tugas yang istimewa, padahal punya gaji yang besar, padahal punya pensiunan, begitu. Tapi kok gagal? Tapi kok nggak sukses? Kenapa ternyata? Karena mengeluh bukan pada tampilnya, karena memahami bukan pada makasidnya, sehingga gagal. Kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang mustad'afun. Mustad'afun itu dijelaskan oleh Profesor Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau pernah menjelaskan, saya pernah hadir di majelis beliau di Qatar. Beliau menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan perbedaan antara du'afa dengan mustad'afun. Kalau du'afa itu lah dari lahir memang baik kurang, lemah fisiknya, lemah mentalnya, lemah IQ-nya, lemah tenaganya, tidak bisa maksimal, tidak bisa. Kenapa? Karena memang sudah dari soalnya seperti itu dia dilahirkan, maka dia disebut du'afa. Dia memang mentalnya, kapasitasnya, kedudukannya ya nggak bisa seperti kita. Berbeda dengan mustad'afun. Seakar kata ya, satu akar kata dari asli yang sama, tapi maknanya beda. Kalau mustad'afun itu orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang punya kapasitas, punya potensi, punya kekuatan, punya nilai lebih, tapi tidak maksimal dan dicapai dengan baik. Ketika jadi kepala, ternyata nggak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena ada tekanan misalnya. Kalau tekanannya kemudian dilawan sedikit, artinya apa? Dilihat prosesnya, dilihat bagaimana apa yang dilakukan. Ketika ternyata keadaan tidak bisa membuat kita melakukan sesuatu, tapi dengan upaya kita sering apapun, bukan soal hasil, tapi soal mujahadah. Maka Al-Quran mengatakan kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah kullu ya'malu ala syakilah. Kalau ustadz sholat tahajud, ustadz rajin baca Quran, memang ustadz pantas gitu. Kalau nggak sholat tahajud, nggak baca Quran, nggak sholat duha, wah ini bukan ustadz. Tapi kalau ada kepala kantor bisa qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat, bisa witir tiap malam, bisa ngaji tiap pagi, bisa sholat duha, sehingga kepemimpinan terarah, itu jauh lebih hebat. Walaupun lebih sedikit yang dilakukan oleh orang yang memang punya kapasitasnya, punya makomnya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu hadir di majelis ini dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan jiwa, itu pahalanya jauh lebih besar daripada ibu-ibu yang hadir di majelis taklim dari pagi sampai sore. Kenapa? Beda. Yang ibu-ibu yang hadir dari pagi sampai sore, apalagi seragamnya diberikan suaminya sebulan itu 5, itu rajin nggak gitu. Tapi kalau ibu-ibu dengan tugas yang banyak, pekerjaan yang menumpuk, dengan tekanan dari pimpinan yang dahsyat, dengan masalah yang bertubi-tubi muncul dalam kepemimpinan, kemudian bisa sempat juga masih ngaji, sempat juga sholat duha, sempat dihadir majelis ilmu, maka pahalanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kenapa? Karena melakukan sudah maksimal sesuai dengan kemampuan. Maka ketika orang gagal itu menyatakan, kami gagal ya Allah, kami gagal malaikat, aku gagal karena tak berdaya. Saya memang pemimpin, tapi kan saya nggak bisa. Karena saya memimpin orang bukan hanya kaum muslimin, saya memimpin orang bukan hanya satu jenis. Bahkan ada yang sarjana di atas saya, S2, S3 di atas saya. Saya cuma punya pengalaman SMA, alhamdulillah sempat kuliah, dapat gelar misalnya. Sehingga saya bisa maksimal. Kata malaikat apa? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukan bumi Allah lawe, bumi Allah luas. Kenapa kok jadi alasan?
Kalau pekerjaan kita tidak membuat kita menjaga iman kita, mengokohkan keyakinan kita, alhamdulillah ini nggak ada ya. Emang masih ada kantor yang nggak membolehkan orang berjilbab? Kalau ada kantor yang tidak membolehkan karyawan berjilbab, harus. Karyawan nggak boleh berjilbab. Yang berjilbab itu karyawati. Jadi mereka nanya, alam takun Allah, bukankah bumi Allah itu luas? Kalau pekerjaan menghalangi, kenapa nggak cari pekerjaan yang lain? Kalau kondisi tidak memungkinkan, kenapa nggak ciptakan kondisi yang baru? Karena hijrah sesungguhnya bukan hanya membuat kita terprogram, membuat kita terencana apa yang mau kita lakukan, tapi juga harus menciptakan kondisi. Dulu di Madinah itu ada kebiasaan orang jahiliyah, namanya salat. Mandi laki perempuan kumpul satu tempat, maaf tidak pakai pakaian, telanjang, mandi campur setiap hari Sabtu, ramai orang, makin dilarang makin ramai. Kayak orang Bali mau menjelang puasa ada kebiasaan Bali mau, tapi campur laki perempuan dan telanjang, makin dilarang makin ramai. Nabi sampai gimana caranya menghentikan ini kebiasaan buruk ini? Turunnya ilham, turun wahyu dari Allah. Nabi, jangan cuma ngomong, jangan cuma larang. Apa yang kata Nabi? Nabi merubah budaya buruk itu dengan budaya baru. Apa budaya baru itu kata Rasulullah? Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, kemudian beliau mengumumkan, man kharaja min baitihi mutawadhi'an thumma ata ila Quba fa shalla rak'atain ka ajri umrah. Waktu itu kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu, masyian abu rokibah, jalan kaki maupun naik kendaraan, naik ontak atau naik mobil atau naik bus atau sebagainya, dia sholat 2 rakaat di sana, pahalanya sama dengan berumrah. Kalau sekarang mungkin orang nggak begitu peduli, kenapa? Umrah 2 jam sampai ke Madinah, ke Mekah, naik kereta api cepat, naik mobil cepat bisa 3 jam, 4 jam, naik bus 6 jam sampai 8 jam. Jadi nggak begitu berpengaruh. Tapi dulu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena orang pergi ke Mekah dari Madinah itu butuh 7 hari sampai 10 hari naik onta. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang setiap hari Sabtu wakana ya'tikul yawm Sabt, setiap hari Sabtu beliau ke Quba sholat 2 rakaat di sana, kemudian memberikan jaminan pahala. Siapa yang sholat 2 rakaat di sini dan di rumahnya sudah berwudu, dia jalan kaki atau kendaraan, maka pahalanya sama dengan berumrah. Akhirnya apa? Orang mengatakan, daripada kita di sini maksiat, dosa, ditegur, dikutuk, mendingan pergi umrah. Tapi kalau pergi umrah yang sebenarnya butuh waktu bisa 1 bulan pulang pergi, maka mereka kemudian berubah. Akhirnya pelan-pelan 1-2 orang mulai pindah Sabtu itu pergi ke Masjid Quba, berubah. Akhirnya nggak ada lagi yang melakukan. Kenapa? Karena beliau berhasil merubah satu budaya jelek dengan menciptakan budaya baru. Beliau menghadirkan suasana baru. Karena iman kita harus dibentuk. Iman itu nggak bisa diwarisi. Iman itu dibentuk. Iman itu pilihan. Kalau menjadi orang Islam memang anugerah Allah. Bukan karena ayah kita, bukan karena ibu kita, bukan karena kakek nenek kita, bukan karena daerah wilayah ranah kita, tapi karena memang anugerah Allah. Semua orang lahir di muka bumi sudah muslim, sudah disyahadatkan oleh Allah. Surah ke-7 ayat 172. Tetapi menjadi orang beriman itu pilihan awak. Maka mengokohkan posisi kita untuk menentukan diri kita sebagai orang beriman, itulah yang disebut dengan mujahadah. Itulah yang disebut dengan perjuangan. Itulah yang disebut dengan upaya maksimal. Itu yang disebut dengan memaksimalkan potensi. Itu yang disebut dengan apa? Memaksimalkan kapasitas, memaksimalkan energi, nilai lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena ayat tadi menjelaskan, gak bisa kita beralasan hanya karena posisi, gak bisa beralasan hanya karena situasi, gak bisa beralasan hanya karena keadaan, gak bisa, karena keadaan kita yang penting. Sehingga para ulama mengatakan, mau merubah posisi kita, makom kita, level tingkatan kita di mata Allah itu lebih tinggi, pertama kali yang kita butuhkan adalah ilmu. Ilmu itu gak didapat di Google, gak diperoleh di Facebook,
nggak didapatkan di WhatsApp grup, nggak diperoleh di apalagi Twitter dan sejenisnya. Ilmu itu dapatnya di majelis ilmu. Walaupun seketek, tapi insya Allah itu jauh dimanfaat dan berkah. Kenapa? Karena ada guru, ada yang diajari, ada ustaz, ada jamaahnya, ada murabbi, ada mutarabbinya, ada muallim, ada muta'allimnya. Itu namanya ilmu. Sehingga kalau kurang dalil, kalau ternyata berbeda pendapat dengan apa yang kita sudah tahu, kita bisa diskusikan. Sehingga mencari, oh ternyata keliru pahamnya, oh ternyata salah pikirnya, oh ternyata nggak tepat dalilnya. Itu ilmu. Ilmu yang mengangkat posisi kita. Ilmu yang menaikkan daya tawar kita. Ilmu yang membuat kita dihargai spesial oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kita dengan orang berilmu beberapa derajat. Poin itu yang menjadi nilai tambah kita. Sehingga semakin mantap kita menetapkan keyakinan, semakin kokoh kita menetapkan akidah, semakin kuat kita mempertahankan keimanan. Yang kedua, kita butuh apa? Kita butuh kawan yakin. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Kalau mencari agama seseorang, mencari sia orang itu, cari sia kawannya. Sia orang yang bersama itu mau tadi apa? Siapa yang sering jalan bareng? Itu menandakan kita tahu kapasitas seseorang. Mengukur seorang itu, lihat kawannya. Kalau kawan gaulnya ahli fitnah, ya memang gak keluar dari tulisannya, ucapannya, sebarannya kecuali fitnah. Dan hati-hati kita hanya orang biasanya dikenal itu cuma sedekah jariah. Hari ini ibu bersedekah 10.000, 100.000, 50.000 itu sedekah namanya, sedekah jariah. Insya Allah pahala yang mengalir walaupun kita sudah meninggal. Tapi ada yang ingat rambut jari, dosa jariah. Dosa jariah itu yang baik. Apalagi dilakukan oleh pimpinan. Karena pimpinan itu potensi pahalanya besar, potensi dosa pun besar. Maka dalam Islam disebutkan bahwa siapa yang sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberi contoh baik ditiru oleh orang, maka dia mendapatkan pahala orang yang menirunya, wala yang kusumin dari enggak dikurangi pahala orang yang menirunya. Jadi misalnya pahalanya 10, dia 20. Yang ditiru 10, yang meniru 10. Makin banyak orang meniru terus ke bawah sampai kita meninggal, selama orang meniru masih dapat aliran pahala. Kenapa? Karena pahala kita punya multi efek, punya besar pengaruhnya, punya dampak yang luar biasa. Sebaliknya, man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Tapi kalau kita memberi contoh buruk, memberikan perilaku yang salah, tidak bermaksud ditiru orang, tapi orang tahu kita tokoh, kita pemimpin, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, maka kemudian orang menirunya, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya dosanya juga dosa orang yang membuatnya, menirunya, orang yang mencontohnya. Maka itu untung pimpinan orang itu terus sampai apa? Sampai berhenti orang menirunya, ya akan tetap jadi aliran dosa. Naudzubillah. Maka harus menjadi perhatian serius kita. Berkawan itu harus betul-betul dilihat, bukan hanya karena kepentingan seperti di politik. Politik itu kan ada ungkapan, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada apa? Kepentingan. Tanpa cakap kini bakawan, kini bakawan, besok baca kata. Kenapa? Tergantung kepentingan. Bisa beda dengan pusat, bisa beda dengan pimpinan di atas. Kenapa? Karena kepentingannya berbeda. Bisa berkawan, bisa berkoalisi, nggak tentu. Maka nggak boleh dijadikan objek percontohan. Politik itu nggak boleh dijadikan objek percontohan. Yang jadi objek percontohan kita adalah apa? Yang benar, yang sesuai dengan aturannya, sesuai dengan ketetapan ketentuannya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di ranahnya.
bahkan di dunia ini cuma yang punya falsafah seperti adat basan di syarat basan di kitabullah, syarat mengatur adat memakai, itu cuma ada 2 di Indonesia, di Minang dan di Betawi. Di lain nggak ada. Mereka punya postulat-postulat tersendiri. Minang punya satu postulat yang sebenarnya sudah mengikat kita. Jadi malu bahwa orang Minang tapi tidak mengikuti apa yang merupakan karakter inti. Maka Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah, beliau memperhatikan serius, memperhatikan betul, jangan sampai membuat kecewa. Beliau datang dari Madinah disambut luar biasa. Ketika menentukan tempat Rasulullah pertama kali membangun masjid, itu bukan mau Rasulullah. Semua orang minta, tokoh-tokoh minta, sampai kami salah Pak Rasul, sampai kami salah, di kampung kami salah, di tanah kami salah. Semua orang berebut. Nabi bingung menjawabnya. Nabi tunggu wahyu Allah. Apa kata Nabi? Di mana onta saya berhenti, maka di situ saya berada. Ternyata onta berhenti mana? Berhenti di Masjid Kuba. Sehingga ada yang kecewa. Ketika di Mekah semua orang berlomba-lomba untuk menjadi tampil terdepan, berebut suku satu dengan suku yang lainnya, kepala suku satu dengan kepala suku yang lainnya, saling mengancam. Kemudian diputuskan, udah, kalau begitu besok siapa yang paling duluan masuk ke Masjidil Haram, siapa yang duluan datang ke Ka'bah, dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad yang bergeser di tempatnya untuk diletakkan kembali ke tempatnya. Ternyata semua orang takaluk, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW yang paling awal masuk ke Masjidil Haram, yang paling awal tiba di Ka'bah. Tapi beliau gak mentang-mentang, beliau gak mau menunjukkan aku yang paling berhak. Beliau dengan tawaduknya, dengan ketundukan luar biasa, karena sudah digelar dari ketek, sudah digelar orang sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Beliau betul-betul memang dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah muka bumi min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Beliau betul-betul lahir dari tengah umat, sehingga merasakan bagaimana pemimpin-pemimpin yang tadi berlomba-lomba untuk tampil paling depan, beliau berikan kesempatan apa? Disebuka sorbannya, diletakkan, kemudian batu ditaruh di sorban itu, kepala suku disuruh memegang sorban masing-masing. Masya Allah. Semua orang merasa ikut ambil bagian, semua orang merasa dilibatkan. Makanya saya suka sampaikan kepada jamaah, kenapa Saudi itu aman-aman saja, nggak ada pemilu seperti apa? Karena dia kerajaan aman. Kenapa? Karena semua orang asli Arab Saudi itu punya saham, punya rasa memiliki. Karena dulu pendiri Saudi itu beliau menikah hampir semua suku. Jadi suku Sikumbang, suku Caniake, bukan ya, itu dinamanya. Suku di Arab itu semua dinikahi. Setiap 4 berarti 1 dinikahi lagi. Supaya apa? Semua orang di Arab Saudi itu merasa memiliki Arab Saudi. Walaupun rakyatnya cuma 1, tapi semua orang memiliki, punya rasa memiliki. Dan alhamdulillah sampai kini aman. Ya paling percekcokan di antara keluarga. Kemarin paman digeser, sekarang ganti putra dari para raja sekarang. Maka putra mahkota pengganti berikut adalah putra dari raja sekarang. Tapi di dalamnya tidak akan muncul ke permukaan. Gak saling heboh di medsos, gak akan saling membanggakan, mengangkat yang satu menginjak yang lain seperti diajarkan oleh Belanda dulu sama kita. Belah bambu, yang cie diinjak, yang cie diangkat. Gak ada sama sekali. Muncul betul, kenapa? Karena Rasulullah SAW menghadirkan wahyu ke tengah kehidupan. Rasulullah menghadirkan konsep ilahiyah, menghadirkan nilai Rabbani, sehingga semua orang merasakan bahwa sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbukti dengan pidato beliau yang sangat terkenal. Rasulullah hijrah bulan apa? Bulan apa, Bu? Hah? Maret. Muharram. Ayo, Bu, bulan apa, Bu? Dapat hadiah. Hadiahnya tiket pesawat dari Padang ke Jeddah. Pulang lebih sendiri. Hah? Rajab. Ada lagi? Hadiahnya ditarik karena nggak bisa jawab. Rasulullah itu hijrah sama dengan bulan kelahiran, sama dengan bulan wafatnya. Rabiul Awwal. Saya hijrah hadiahnya ditarik. Rabiul Awwal. Tapi kenapa kau Muharram? Al-Muharram yang disebutkan karena Al-Muharram bulan pertama. Maka sunnah kita ini banyak yang ditinggalkan.
Sunnah mengucapkan bulan pertama dalam Islam, sunnahnya menyebutnya apa? Syahrullah al-Muharram, bulan Allah al-Muharram. Bukan Muharram saja. Kalau Muharram itu zina, Muharram. Mabuk, Muharram. Muharram apa? Sesuatu yang diharamkan. Kalau pakai al artinya apa? Sesuatu yang karena kita diharamkan oleh Allah melakukannya. Beda. Nah, itulah pentingnya penempatan kata. Nah, itu ya salah-salah sekali kalau nggak dihukum oleh Allah gara-gara awal sebutnya salah. Kenapa? Pemahaman awal seperti banyak orang. Makanya itu diperlukan ilmu. Kita butuh kawan. Untuk apa? Menyemangati kita. Kita butuh kawan untuk apa? Memberikan konten kepada kita. Jadi jangan marah kalau ada teman malam-malam WA. Udah jago lu, udah mengaji lu. Oh, mentang-mentang baru pulang haji, so saleh lu. Jangan. Tetap kita butuh nasihat orang. Kita butuh ajakan orang. Kita butuh mesti ada kawan, ada tempat. Jangan salah curhat lo ibu. Ibu curhat ke suami orang itu. Walaupun itu pimpinan awak, curhat personal nggak boleh bu. Kita berdua-dua aja nggak boleh, apalagi sampai curhat. Kalau sudah curhat kan berlanjut. Ada kalam, ada ucapan pertama nadratun fabtisan fakalam fasalam fakalam famu'idun. Mulanya cuma saling memandang. Akhirnya apa? Tersenyum. Habis tersenyum famu'idun, janjian. Nah, itu repot. Maka betul-betul dijaga, menjaga marwahnya berat. Karena sumber masalah itu selalu ada di tempat-tempat yang kita sebenarnya bisa lebih maksimal dalam berangkat. Kita butuh kawan, Kenapa? Karena kawan dekat itu punya pengaruh baik, punya pengaruh buruk. Yang terakhir, kita butuh bi'ah, butuh lingkungan, butuh situasi, butuh keadaan. Dan itu kita hidupkan. Kita hidupkan. Seperti ini misalnya ada wirid Jumat pagi, ada pengajian Jumat pagi, ada taklim Jumat pagi. Ini kan butuh. Kita butuh apa? Merubah pandangan kita yang keliru, merubah kebiasaan kita yang salah, memperbaiki apa-apa yang tadinya kita belum menjaganya dengan baik. Karena tidak mungkin semuanya bisa tuntas selesai dengan kewajiban, selesai pensiun dengan sempurna. Karena boleh jadi dengan jalan kita sudah diselesaikan oleh Allah. Maka memperbaiki diri, merubah pandangan kita, bukan tunggu nanti pensiun, tapi kapanpun kita tahu, kapanpun kita dapat, kita berazam, berkeinginan kuat untuk merubah dengan sebaik-baiknya insya Allah. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, silaturahmi pada pagi ini. Terima kasih pada bapak-bapak ibu sekalian, khususnya sahabat saya Ustaz Daniel Anas yang telah memberi kesempatan juga bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini. Terima kasih. Ada yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak yang mau bertanya? Ada? Nah, nggak ada kan? Ada yang mau bilang. Cukup. Kalau nggak ada tadi tuh jika jiwa ada? Ada. Siapa? Ayah boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, kalau tanya di luar maksudnya berkaitan dengan yang tadi, tapi ada hal yang mungkin ingin kami ketahui, mungkin kami dengan yang baik di sini. Di dalam Astagfirullah itu kan disampaikan ada yang berhak menerima yang berhutang itu kan bisa dapat zakat begitu. Yang kemudian jadi pertanyaan, kalau yang berhutang banyak macamnya. Berhutang kepada? Yang berhutang banyak macamnya. Ada yang berhutang, ada yang berhutang ke apa? Berpula, ada berhutang ke banyak agamanya. Ya. Nah, ada berhutang pada orang-orang semacamnya. Tapi kebiasaan berhutang, ya, bisa bahkan itu kayaknya sudah membudaya, ya, mulai dari perusahaan-perusahaan, apa dengan kita orang-orang seperti PNS. Jadi
sehingga banyak kita kadang-kadang ada yang berutang itu memang untuk kebutuhan pokoknya. Tapi ada juga yang berutang itu udah memenuhi kebutuhan KMS, udah namanya. Jadi mengikuti tren dan kehidupan. Nah, kelompok yang mana sih yang dimaksudkan dengan mustahil jadi yang bisa kita berikan zakat? Nah ini yang memang karena menghilangkan kita tahu kalau berutang itu ada unsur ribuannya juga di situ. Jadi akhirnya punya efek multiplier yang luar biasa di kalau misalnya PS itu karena semuanya sudah tergadai, gaji dari TPP itu sudah tergadai, yang tergadai itu tapi terpaksa. Nah itu itulah efek dampak yang banyak terjadi di sini. Mungkin ini saya terpikir ini mana kita sudah mulai terkait dengan sangat itu sudah. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah bahwa dalam salah satu asnaf mustahil orang yang berhak menerima zakat adalah siapa? Wal gharimin. Gharimin itu bukan orang berutang biasa, orang berutang di jalan Allah. Dia berutang misalnya mau bangun musola, ternyata habis dananya. Dia berutang ke toko bangunan, itu utang di jalan Allah namanya. Tapi kalau utangnya dia pinjol, dia judol, beda. Tidak bisa dijadikan alat pembayar. Oh, karena korban pinjol, korban judol, pinjaman online dan judi online, sehingga dibayarkan. Nggak boleh, karena zakat itu namanya ada mustahil, ada yang berhak. Jadi dia berutangnya karena misalnya anaknya dipecat dari sekolah atau nggak bisa ngambil ijazah, itu kita berikan solusinya, dibayar. Kenapa? Karena memang jalan Allah dia anaknya menuntut ilmu itu kewajiban, sehingga dia nggak bisa. Maka kalau soal kebutuhan itu dia bukan gharib, tapi dia kategorinya fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu tidak cukup makan untuk sehari. Kalau miskin masih cukup sehari, walaupun cuma 2 kali makan. Tapi kalau fakir tidak cukup, makan sekali pun berhitung tuh. Apalagi anaknya banyak, berhitung ya makan sehari itu namanya kategorinya fakir. Memang tidak cukup itu, makan sekali aja berat. Kalau miskin cukup dia makan sehari, walaupun hanya 2 kali. Jadi kategorinya bukan gharib, tapi kategorinya dia miskin, dia bangsa. Bukan karena dia berutang. Dia kan sekarang ada budaya memang diciptakan. Anak kete dia game online, sampai ada yang duduk kosong pun begini. Ibu kalau pergi ke rumah sakit Fatmawati di Jakarta atau di Cipto Mangunkusumo, itu pasti ketemu yang aneh-aneh. Ketemu anak gini deh. Kenapa? Karena kecanduan game online. Ternyata bapaknya kecanduan juga. Kenapa? Pinjaman online. Karena ternyata ibu-ibu nggak masuk itu. 42% pengguna pinjol adalah para guru. Masya Allah. Pendidik kita. Lebih parah lagi, ternyata 1000 anggota DPR se-Indonesia itu terjebak apa? Judi online. Kenapa? Karena begitu masuk dilantik hari ini, besok langsung ke Banagari menggadaikan SK pelantikan. Nggak dapet kan? Membalik modal dulu kan? Di waktu kampanye berutang baliho, berutang spanduk, berutang tim sukses. Nah, harus selesaikan dulu kan? Akhirnya berutang. Itu nggak boleh mendapatkan zakat, bukan berhak. Apalagi terjebak di pinjol dan judol, pinjaman online dan judi online. Jadi hukum itu dinamis, bergerak terus. Kenapa? Sesuai dengan keadaan. Jadi nggak masuk. Kalau dia miskin, dia fakir, masa kategorinya itu karena miskin, karena fakirnya, bukan karena pinjamannya. Saya berkata Cukup ya Bunda ya. Lalu ada sedikit ayah bunda yang bisa sampaikan masalah gadai menggadai ini. Ini yang luar biasa. Setiap saya berdakwah di Sumatera Barat dan Mas Raya ke Sijunjung itu dijelaskan masalah gadai menggadai. Karena banyak sekarang kebiasaan kita, awak tidak ada uang, kita gadaikan sawah, kan? Lalu yang menggarapnya itu bukan dia yang punya, tapi orang
yang menggadaikan itu hasilnya diambil dengan dia, itu tidak dibolehkan, tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, jadi kalau awak meminjamkan uang ke orang, jaminannya tanah atau jaminannya sawah, jangan dilakukan lagi. Na'udzubillah. Sebenarnya itu menghancurkan saudara-saudara kita, menghancurkan. Coba caranya Ustaz, kalau memang awak membantu saudara kita ikhlas karena Allah, dia gadaikan sawahnya, ada syaratnya, biarkan dia yang mengolah. Biarkan dia mengolah. Supaya apa? Supaya dia bisa mencicil hutangnya. Ikolah sawahnya wa ambiya, ya kan? Hasilnya satunya wa ambiya. Bekoknya tidak bisa membayar hutang. Ujung-ujungnya apa? Dia jual tanahnya, dijual sawahnya dengan dia. Karena apalagi hitungannya dengan ame. Ame itu tidak ada turunnya. Ame itu terus naik. Ustaz, aku perlu piti gini Ustaz. Aku perlu piti gini sekitar 20 juta. Bolehkah bantu Ambo Ustaz? Bisa. Syaratnya, kau mau pinjamkan ame 25 ame misalnya kan? Nah, lalu apa jaminannya? Kau sawah Ambo Ustaz. Apa janjiannya di sini yang akadnya yang menyebabkan ini riba? Akad yang menyebabkan riba adalah sawah koko, jaminannya Abu garap sawah kok, kan? Lalu hasilnya ini ambil, ambil aja pinjamkan 20 ambil, lalu 2 tahun 3 tahun emas ini terus naik. Jawabannya baik, sawahnya dan tidak sampai sawah. Maka ini secara tak langsung ini adalah riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Yang ini yang banyak, ini yang harus diluruskan dalam minat sekarang ini. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya. Tunggu sebentar. Masih belum kelar. Ini terkait dengan pinjaman. Jadi memang itu saya orang tua saya korban seperti itu. Masuk. Karena dipinjamkan dididik untuk sekolah kami, gitu kuliah, digadaikan sawah, tapi itu sini kemudian dalam bentuk emas. Dibayar misalnya kan sebelum akan bekerja dibayar. Nah itu kan emas itu kan nilai emas pada waktu kita mengujar, nilai emas pada waktu jauh berbeda, sangat jauh sekali. Karena hampir 2 kali 3 kali. Nah kemudian memang betul sawah pun dibikin. Nah sekarang saya nggak jadi pertanyaan. Oke kita berbicara untuk emas ya. Kemudian kita bayarnya masuk pada waktu harganya misalnya 10 juta, tapi nanti kita bayar bisa 2 tahun lagi, harga emas naik tinggi sekali, jadi akhirnya menjadi 40 juta, 20 juta. Nah, apakah dari 10 juta perbedaan itu masuk kelompok riba atau enggak? Kita memang betul, apakah harus kita uangkan pinjaman pada waktu itu, ya, diselesaikan dengan pembayar yang karena bayar dengan sekali, karena bisa langsung. Ya. Bisa. Barakallahu fiik. Pertama, kalau menyebutnya aneh, pas dia ada pitik, maka yang itu pitik bukan aneh. Akadnya ya. Sunnahnya orang yang meminjamkan tidak boleh meminta lebih. Orang yang dipinjamkan disunnahkan mengembalikannya lebih. Jadi kalau misalnya dihitungnya aneh, ya dia aneh, jangan jadi pitik. Karena sudah namanya menyalahi akad. Yang membedakan halal dan haram itu akad. Maaf, kau contoh agak karet, tapi harus dia tahu. Maaf, antara orang menikah dengan orang berzina sama tak? Sama. Perbuatannya sama. Perbuatannya sama. Tapi kenapa beda? Karena yang satu qabil itu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ambo terima nikahnya, kawinnya dengan mahar tersebut tunai. Sah. Tapi yang cewek wani biro. Ya. Jadi yang menentukan akad. Maka ketika meminjam surah yang paling panjang, ayat yang paling panjang di surah yang paling panjang dalam Quran, tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang puasa, tidak bicara tentang zakat, tidak bicara tentang haji. Caranya apa? Utang piutang. Faidah tadayantum bidaini ila ajal musamma faktubu. Falyaktuban terus panjang. Dirinci banget oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini yang paling repot dan merepotkan. Pinjam meminjam itu perkara enteng dan remeh-temeh, tapi membuat banyak orang terjerat.
Dari apa? Adha'afa mudha'afa, berlipat-lipat kali. Maka boleh. Jadi kalau dipinjamkan Mas, kasih Mas, besok kembalikan Mas lagi. Walaupun harganya udah naik, itu risiko. Tapi memanfaatkan barang jaminan tidak boleh. Orang naruh motor, naruh mobil, boleh ditaruh. Kita terimanya apa? Biaya pemeliharaan. Tapi tidak boleh dipakai. Biaya pemeliharaan boleh jadi. Karena misalnya merawat mobilnya, mencuci mobilnya, menjaga mobilnya, nyewa pula tempat menjaganya, itu namanya di perawatan. Tapi nggak boleh dipakai. Ketika kita menggunakan harus minta izin yang punya dan membayar haknya. Misalnya sehari itu 300, kita bayar sehari 300. Kenapa? Karena kita menggunakan jaminannya. Tapi kalau menggunakan secara gratis, apalagi menyewakan, alhamdulillah, itu riba di atas riba. Seperti sawah tadi, kan banyak kejadian di awak. Makanya bapak ibu yang sudah orang tua awak lah menggadai tanah awak, menggadai sawah awak, menyekolahkan awak, kesempatan yang pertama harus ikut berpartisipasi menyelesaikan. Kasihan orang tua. Jangan sampai lah tidak bisa pai haji, tidak bisa pai umroh sekalipun, lah gaek berutang pula. Sementara anaknya lah pai dengan suaminya, lah pai dengan istrinya, tidak pulang-pulang kampung ini. Bahaya. Jadi harus dijaga betul. Kalau kita memang lihat orang tua kita begitu, kalau ternyata kita bersuami baru tahu, minta izin sama suami. Pak, gaji yang pokok untuk bantu orang tua boleh, karena ibu berhak atas gaji, tapi tetap izin sama suami. Ibu berhak berinfak bersedekah dengan gaji ibu, tapi tetap izin sama suami. Untuk supaya apa? Ada keterbukaan dalam rumah tangga. Jadi kalau suami membantu, itulah suami ideal. Itu suami yang soleh, itu suami yang baik. Makanya jangan hanya ambil anaknya, tapi peduli juga dengan orang tua, walaupun bukan kewajiban. Tapi itu kategorinya ihsan, berbuat baik lebih baik. Jadi berbuat baik lebih baik. Kita sebagai orang yang merasa karena anaknya saja yang dari kecil dipelihara dijaga di sekolah kan berutang-utang tuh. Lah ambil cuma mengatakan qabil tu nikah wa tazwijah. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar tersebut tunai. Selesai, pindah. Kita kemudian lupa, alhamdulillah. Walaupun ada kewajiban, tetap kita punya perhatian sebagaimana memperhatikan orang tua sendiri. Barakallahu fiik. Syukur. Ya, Pak. Boleh. Siapa tadi? Yang belakang dulu. Duluan tadi. Ya, yang di belakang. Ya. Sip. Makan seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit pertanyaan saya Ustaz, karena kedangkalan saya dalam bidang ilmu agama gitu ya. Terkait dari mujahadah tadi Pak. Mujahadah itu kan ada tiga faktor yang mendukung Pak ya. Satu ilmu, yang kedua lingkungan, yang ketiga teman dekat. Yang jadi pertanyaan saya ini Pak, dukungan itu dari teman dekat itu hanya di depan kita gitu Pak. Di belakang, di depan kita dibilang, oh iyalah harus begitu. Nanti bergeser, tuh. Nah, jadi menurut pandangan Islam bagaimana Pak? Itu aja pertanyaan Pak. Terima kasih. Cukup jelas Bu ya? Ya, barakallahu fiik. Nah, itu ambil itu sebutnya begini di surah Furqan, ya wailata laitani lima attakhidh fulanan khalila. Celaka ya Allah, aku itu dulu jadi kawan aku. Celaka ya Allah, aku itu dulu dari suami, aku dulu jadi orang rumahmu, aku dulu tetangga, aku dulu itu jadi atasanmu, aku dulu itu jadi bawahanmu. Nah, maka karena itu dalam pergaulan kita saling dua lupa, dua ingat. Lupa yang pertama, lupa dasawat. Jangan dikatakan dasawat. Biarlah orang yang mengingatnya. Yang kedua, lupakan kekurangan, kesalahan, gunjingan, cemeehan di belakang awak. Kalau main belakang artinya apa? Awak dipukul. Kalau yang mengecek, dumel di belakang, tandanya awak diatek. Jadi orang Minang itu tidak perlu diajarin kan? Tahimpi deh, lima. Tahimpi deh diatek ya. Kedua, dua. Jadi itu orang perlu diajarkan. Abu saya sampai bukan hanya dapat orang Minang, dapat saja dari Minang. Sampai kini orang tahu ya orang Minang, bukan orang rumah orang Minang.
Ya, jadi itu Pak, jangan peduli. Kalau kita tahu kita ingatkan. Kalau perlu kasih kue yang paling enak, kirimkan dia Pak. Dan kasih makanan yang paling lama. Masya Allah, ada orang sudah difitnah, sudah diomong di belakang ternyata masih itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat dua hal. Ingat kekurangan awak, ingat kebaikan kawan. Apalagi suami dan istri. Kata Al-Quran apa? Fa in karihtumuhunna asa ayyaj'alallahu fihinna khairan katsira. Kalau ada kekurangan istri, ada kekurangan suami, ingat, yang diingat apa? Kebaikan lebih banyak. Baru salahnya cuma seketik, dia gara-gara ini anyasan. Tapi namanya ibu-ibu ingatnya sepanjang anaknya udah bercucu pun masih ingat. Itulah daya ingat ibu. Maka kasih ingat ibu dengan yang elok-elok saya. Kalau bapak-bapak itu jangankan besok kini saya lupa, apalagi salah terserang. Jadi tolong dimaklumi ya Bu ya. Bapak-bapak begitu. Iya. Cukup Pak. Ada lagi Bapak? Ya, Bapak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar dari tausiah dari Ustaz ada perubahan mindset jamaah yang perbuatannya melanggar agama. Katakanlah mandi bersama atau busana. Terus Nabi Muhammad SAW membuat suatu terobosan inovasi kalau bahasa sekarang dengan memberikan suatu fatwa bahwa kalau sholat pada hari Sabtu akan sama dengan Pergi umroh. pergi umroh. Hari ini Ustaz, kita sangat prihatin dengan kondisi negara kita. Mindset masyarakat kita di saat pesta demokrasi, ya, mungkin sudah kita rasakan Ustaz, sangat jauh berbeda dengan rasionalisasi sebagai manusia. Mereka itu goyah dan salah mengambil keputusan di saat pemberian suara dengan iming-iming bla bla bla. Yang salahnya di mana Ustaz? Seperti Nabi Muhammad itu, bagaimana kondisi negara kita itu supaya masyarakat yang sudah terimpus terhipnotis dengan materi, ya ini kan susah merubahnya Ustaz. Contohnya saya adalah kandidat seorang calon, si B seorang calon. Jadi saya mendekati seseorang itu, saya menawarkan kalau pilih saya akan memberikan sesuatu dengan nominal 100.000. Terus ada kandidat lain terdengar itu naik lagi tarifnya, berikutnya naik lagi tarifnya, sehingga tarif tertinggi diambil, semuanya diambil oleh warga kita. Mindset serupa itu Ustaz. Mohon kiranya ada konsep-konsep yang dari segi agama bagaimana untuk menyampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kita gagal mengkondisikan. Apa gagal mengkondisikannya? Suara intelektual, suara kiai, suara ulama, suara buya, suara adengan, habib sama dengan suara pemabuk. Itu awal yang salah kita. Ini kan sama aja suara satu. Mau kiai mau apa jabatannya, dia suaranya. Yang pemabuk satu dua suaranya. Sehingga apa? Gagal kita. Kenapa? Karena dasar pembentukannya minimal dua. Lemah ekonomi, lemah pendidikan. Dia lemah ekonomi, wali piro kan? Karena NPWP, nomor piro, wali piro. Sekarang disebut jangankan daerah Pak di Jakarta. Di Jakarta itu ditentukan apa? NPWP. Semua diterima, yang paling gadang atau yang paling ketek terserah yang terima. Diterima saja Pak. Sampai tengah malam orang masih menunggu. Sampai ada dibikinkan paradenya menunggu. Bilo datang kok calon kok. Bilo datang. Nah datang kalau merah gambar Soekarno 3, Soekarno Hatta 3 berarti ini aman udah. Tapi walaupun yang datangnya cuma gambarnya yang lain, warnanya biru misalnya, tetap diterima juga. Oh, itu doanya manjur nih. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira. Kenapa? Basicnya awalnya apa? Pendidikan lemah, ekonomi lemah.
Maka tugas kita yang paham, tugas kita yang tahu, memberitahukan selama kita tahu. Ada orang tak kayak awak, diingatkan, sadar, Pak, salah. Ar-Rasi wal Murtasi finnar, yang menyogok sama dia disogok sama-sama neraka, sama-sama dosa, sama-sama salah. Kalau ada udahlah, sudah dianggap benar, nggak bisa. Jangan karena semua orang menganggap benar jadi benar, tetap salah. Maka pengkondisian itu hanya bisa dirubah dengan apa? Menciptakan kondisi, ditanamkan ilmunya, didekatkan dengan orang baik, diciptakan kondisi. Kalau enggak, tidak. Buktinya apa? Yang cerdas, kampung negeri yang cerdas itu pasti hasilnya baik. Buktinya Sumbar sama Aceh bisa. Kenapa? Karena orangnya cerdas, paradigmanya udah beda, wawasannya udah lain. Kenapa? Memang terbentuk, ada suasana yang menciptakan. Demokrasi kita berjalan sampai tingkat dunia pun di Minang sudah ada tiga tungku sederhana, sudah dibentuk dari awal. Orang Minang nggak bisa nunduk kemudian nanduk, dia nunduk saja nggak boleh. Apa? Lihat cari kerisnya orang Minang tuh, di mata kayaknya kate kan, nunduk nggak bisa, bukan sombong, tapi mempertahankan izah. Saya betul-betul cari tahu. Saya pernah dialog sama Buya Allahyarham ya, sudah meninggal ya, Tan Kabasaran. Waktu Abo mendampingi salah satu pejabat. Waktu itu saya tugas di istana 12 tahun Pak. Jadi presiden kemana-mana saya suka mendampingi. Kami pernah berkunjung ke Bukit Tinggi waktu itu di zaman Pak SBY, bertemu ulama Minang namanya Buya Tan Kabasaran. Beliau cerita bagaimana dulu sholatnya paling khusyuk. Kapan? Ketika besok mau dihukum oleh Jepang. Itulah sholat beliau yang paling khusyuk katanya, dan tidak akan pernah terulang lagi. Karena besok mau dibunuh kan, besok mau dihukum. Hari itu sholatnya Masya Allah dari subuh sampai subuh sampai mau dihukum itu sholatnya begitu khusyuk. Diulang lagi nggak bisa. Karena ada suasana yang mengiringi, ada keadaan yang membuat beliau semangat luar biasa. Beliau mengatakan apa? Bahwa di ranah ini, di Minangkabau ini, orang-orang tua dulu itu tidak pernah berpikir hanya dirinya, apalagi hanya keluarga. Enggak. Apa buktinya? Kami punya, kata beliau, kami punya anak di pangku, kemanakan di bibir. Masya Allah. Itu sampai Pak SBY itu dengarnya. Pak SBY itu kalau dengar kan perhatian sekali. Makanya kalau beliau bicara ada orang tidur, muncul bangun itu. Kenapa? Karena kalau kita ceramah, kita bicara, mimbar istana itu tinggi Pak. Di atas ada naik begini, baru di atasnya lagi. Beliau duduk di bawah. Kalau kita ceramah itu diperhatikan. Anak saya waktu itu kelas 5 SD ikut saya pergi khutbah, itu dia lihatin. Kalau Pak SBY itu kalau habis ceramah itu tengok dari sampai assalamualaikum sampai assalam. Diperhatikan. Kadang-kadang beliau minta, tolong Ustaz dituliskan tadi bahan ceramah. Bukan basa-basi. Nanti sore ajudannya telepon, Ustaz, Bapak udah minta tulisan khutbah tadi. Masya Allah. Jadi beliau memperhatikan betul, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Buya Tan Kabasaran itu ngena betul. Kemana-mana boleh cerita, kemana-mana boleh sampaikan bahwa ternyata ada budaya yang tidak dimiliki, budaya mendidik anak, mendidik generasi. Ada budaya menjaga marwah. Kenapa di Minang ada namanya Pusako Tinggi? Karena menjaga marwah anak berusia anak perempuan Minang yang belum ada di dunia. Al-Azhar saja belum punya sekolah perempuan, di ranah Minang sudah ada. Ini Putri itulah menjadi contoh dan menyemangati Syekh Al-Azhar yang dulu datang kemari ditemani oleh Buya Nasir, kemudian beliau pulang membangun sekolah perempuan. Maka sekarang ada kuliah perempuan khusus perempuan di Al-Azhar. Dulu ada, tapi karena dari Minang dapat inspirasi. Maka bersyukurlah, berbanggalah bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal walaupun bukan orang Minang tapi tinggal di ranah Minang. Kita sudah punya, ada suasana yang memberikan kita kondisi, ada keadaan yang tercipta, tapi orang merubahnya pun luar biasa. Maka penelitian terakhir menyebutkan, maaf, LGBT terbesar di mana di Indonesia? Di Sumatera Barat. Itu tanda kawat. Itulah ujian awal. Walaupun mungkin nggak sebenarnya seperti itu, mungkin orang tempatnya lebih parah. Apa buktinya? Di Sulawesi Tengah ada kampung yang sampai ada uvokasi namanya, dibalik oleh Allah, kosong langsung, dibuka, baru ditenggelamkan, baru ditutup lagi. Satu kampung habis. Kenapa? Ternyata ada LGBT di situ. Ada perbuatan tidak benar, tidak lurus di situ. Jadi mungkin boleh jadi, kita nggak tahu. Kalau diteliti benar mungkin nggak seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi inilah kita jaga. Mudah-mudahan dengan insya Allah apa yang sudah dibekali oleh orang tua kita dahulu akan menjadi bekal untuk kita juga wariskan pada generasi ini. Jangan sampai dirusak. Maka sampai kepada memilih pemimpin juga demikian. Kenapa? Kita memilih menyerahkan kepada kepemimpinan kepada mereka. Memilih anggota dewan untuk menyerahkan kepada mereka. Besok mereka yang menetapkan aturan, mereka yang menetapkan.
Maka apa kata Nabi SAW? Agama ini rusak di 3. Afatuddin salah. Yang buat agama rusak 3. Yang pertama apa? Imamun jahil, pemimpin yang zalim. Zalim itu bukan senyum-senyum biasa. Zalim itu apa? Tidak menempatkan satu pada tempatnya. Memilih orang bukan kapasitasnya. Menunjuk orang bukan karena kemampuannya, tapi hanya karena kedekatan dan kepentingan-kepentingan lain. Yang kedua apa? Mujtahidun jahil, pengambil keputusan. Elit-elit yang penentu kebijakan. Siapa mereka? DPR kita. Mereka menentukan kan? Kita udah payah-payah apa, udah payah-payah. Kalau nggak setor Pak, program apa mungkin bisa jadi enggak. Saya tahu. Karena saya juga orang politik, paham bagaimana permainan itu luar biasa. Sehingga kadang-kadang kasihan kepala kantor, kepala ini, kepala itu, dinas ini, dinas itu terjebak dalam suasana yang salah diciptakan. Yang ketiga apa? Imam Mujahid fakihul fajir, ulama yang nyeleneh, wani biro. Oh ini halal nggak Abu ya halal dikit lah. Fajir, ulama tapi nggak punya kapasitas. Kalau ada ulama seperti Buya Ketua MUI kan, mundur beliau ketika apa yang beliau sampaikan nggak diamalkan. Kenapa? Beliau mundur. Kenapa? Pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau pipi bisa dicari, kehormatan bisa dikejar, kedudukan bisa digapai, tapi pertanggungjawaban kepada Allah nggak bisa dirubah. Maka memilih mundur, memilih minggir itu jauh lebih baik. Kadang-kadang harus dilakukan. Jadi pertama pemimpin yang zalim, kedua ulama yang nyeleneh, yang ketiga mujtahid yang jahil. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jahil itu bukan bodoh, karenanya sekolah, galanya banyak, panjang lo sekolahnya, tinggi lo jabatannya, banyak pengalamannya, tapi jahil. Kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan kapasitasnya. Inyo ahli mancing, disuruh ngecat, ya kan jadi. Dia ahlinya apa? Pegang kayu, disuruhnya itu piti, ya rusak. Jadi apa? Karena berlaku bukan pada tempatnya. Al-Quran itu indah sekali. Dikaji, semakin dikaji, Masya Allah, konsepnya sudah lengkap. Dan habis digali itu. Semakin digali, semakin kita temukan ternyata itu yang harus menyemangati kita. Makanya ngaji itu, kalau ngaji itu jangan hanya sekedar baca Qurannya saja, ayatnya saja. Cari tahu istrinya supaya apa? Isinya, supaya apa? Penasaran apa? Penasaran. Ternyata begini. Semakin hari semakin kita. Tapi kalau mengaji cuma mengejar pahala, akhirnya apa? Ngajinya sehari itu 2-3 lembar, nanti tahun depan baru ngaji lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, barakallah. Ada lagi bapak-bapak ibu sekalian cukup? Kasih Ustaz. Nah cukup ya. Ada saya ambil kesimpulan bapak-bapak ibu sekalian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan zalim, lalu dia menyadari itu adalah perbuatan dosa, lalu dia kembali ke jalan Allah, dia memohon ampun. Siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga bapak-bapak ibu sekalian, hijrah kita pada hari ini, mungkin selama ini kita zalim pada saudara-saudara kita, kita zalim kepada kerabat kita, teman-teman kita, bagi siapa yang kita di belakang tadi, di muka isanyo, di belakang di CME, ya kan? Semoga saudara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan ceramah kami. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selanjutnya kami akan sampaikan laporan infak mingguan kita, di mana saldo sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp1.575.000. Kemudian uang masuk infak pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp457.000. Kemudian uang keluar dibayarkan kepada tenaga CS untuk menyiapkan tempat wirid kita sebesar Rp100.000. Kemudian uang sosial kepada suami
pegawai kita di inspektorat, yaitu Saudari Utari yang kemarin telah dioperasi atas penyakitnya. Semoga suami Saudari Utari bisa sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin.